Assalamualaikum. Hello, kembali lagi di channel Galang KA. Kali ini sudah saatnya video part kedua touring Solo Serang, dimana nanti kita melanjutkan perjalanan, dimana aku sudah keluar dari Kajen menuju ke Bekasi. Ini adalah part pertamanya. Buat teman-teman yang belum melihat part pertama, silahkan part pertama terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku opening terlebih dahulu. Check it out. Oke, untuk video part 2 ini aku akan menceritakan perjalanan dari Kajen Pekalongan menuju Serang ya. Dimana nanti aku akan ke Bekasi terlebih dahulu. Mohon maaf, untuk video kali ini penuh keterbatasan lagi seperti di part pertama. Tidak ada suara, jadi aku harus voice record seperti ini. Tujuan pertama itu aku ke rumah temanku yang bernama Handi, teman SD ku. Dia bekerja di Bekasi, terus ada rumahnya juga di sana. Ya, kita bisa menginap di sana 1 hari, dimana ya perjalanan ini lancar, alhamdulillah. Dengan izin Allah ya, pada saat hari itu tanggal 13 Januari 2022 itu cuaca sangat cerah cuy. Jadi alhamdulillah perjalanan ini lancar. Perjalanan ini dimulai dari Kajen Pekalongan yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian mengambil arah ke utara, ke Pantura tepatnya, ya kan? Karena perjalanan dari Kajen ke Pantura tidak terekam, jadi video kali ini langsung ada di Pantura, dimana teman-teman nanti akan melihat perbatasan keluar selamat jalan dari Pemalang. Ya, jadi ini kita menuju ke Tegal, Brebes sampai dan seterusnya. Nah, posisi di video ini sudah berada di Pantura. Sebagai wawasan aja ya teman-teman, mengenai Pantura. Pantura merupakan jalanan yang membentang di sisi utara sepanjang Pulau Jawa ya. Maka sering disebut jalur pantai utara karena terbentang luas di dekat pantai utara. Jalur ini dibangun ratusan tahun yang lalu. Jalur ini tentu menyimpan banyak cerita dalam sejarah Indonesia sendiri teman-teman. Nah, jalur Pantura dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan dikenal dengan nama Groot Postweg. Groot Postweg atau Jalan Raya Pos ini dulunya dikhususkan sebagai sarana pos informasi yang menghubungkan berbagai wilayah di pesisir Jawa. Jalan ini dibangun membentang dari Anyer sampai Panarukan. Bayangkan teman-teman, dari Anyer sampai Panarukan. Itu sepanjang 1000 km. Nah, jalur Pantura juga dikenal sebagai Jalan Dendels karena jalur ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Pada tahun 1888, Dendels mengumpulkan seluruh bupati di Pulau Jawa dan menugaskan mereka untuk membangun Jalan Dendels yang akan melewati wilayah mereka. Adapun tenaga kerja yang dilibatkan adalah penduduk setempat dengan sistem kerja wajib atau lebih dikenal dengan istilah kerja paksa. Nah, jadi itu adalah wawasan ya, biar teman-teman tahu juga, kayak merecall juga bisa mengenai jalur Pantura ya. Oke, kembali ke perjalanan. Setelah perjalanan panjang dari Pekalongan, lalu melewati Pemalang, Tegal, dan akhirnya di Brebes, aku sempatkan untuk mengisi bensin karena bensinku sudah 1 strip ya teman-teman, jadi udah mau habis. Aku keluar dari Jalan Lingkar Utara Brebes
itu mengambil kiri, bukan mengambil kanan, karena aku mau mampir di SPBU. Nah, SPBU-nya itu Dewi Sri apa gitu ya. Pokoknya keluar dari lingkar utara, jalur lingkar utara itu aku mengambil kiri. Nah, nanti pom bensinnya itu sebelah kiri. Jadi aku putar balik setelah mengisi. Nah, sebelum berangkat aku juga foto-foto terlebih dahulu, ya selfie lah kayak gini untuk melepas penat lah ya teman-teman. Terus lanjut kita ke perjalanan. Nah, tidak terasa, nah video ini sudah di Karawang teman-teman, karena pada saat itu baterai GoPro ku sudah habis, jadi nggak terekam dari Brebes sampai Karawang. Nah, aku istirahat di daerah Subang kalau nggak salah. Itu kalau nggak loh bener. Aduh, nggak terlalu hafal sih. Pokoknya daerah-daerah Indramayu lah. Pokoknya sebelum arah Subang aku udah ngecas di Indramayu untuk sholat dan lain sebagainya. Terus akhirnya aku bisa rekam lagi. Sampai Subang itu aku istirahat juga di SPBU karena bensinku juga udah habis lagi. Terus akhirnya aku juga makan siang pada saat itu. Sampai Subang itu jam 1. Nah, sampai Karawang kalau nggak salah itu jam 3-an, kalau nggak jam setengah 3. Nah, di video kali ini cuman perlihatkan aku aja ya, dari pandangan di kokpitku itu aku pasang GoPro. Nah, cuma itu aja, nggak ke jalanan gitu. Nah, setelah itu akhirnya aku melanjutkan perjalanan ke Bekasi, dimana pas saat aku sampai Karawang itu wah, cuaca udah beda iklim ya. Entah kenapa aku merasakan seperti itu. Jadi beda banget ketika dari Subang menuju Karawang Bekasi itu cuaca itu udah berubah gitu, kayak polusi itu udah di mana-mana. Jadi kayak langitnya itu udah kayak nggak sehat lah gitu. Ya kaget aja gitu kan pas sampai sana kok cuacanya kayak gini gitu. Sebenarnya emang nggak mendung nggak apa, tapi emang polusi udara di sana itu begitu kotor. Jadi kayak apa ya? Ya kayak cuacanya itu berubah aja gitu, aneh gitu. Nah, dan aku dari Karawang menuju Bekasi, dimana aku tuh lama karena di sana itu macet bro. Di sana macet dan jalanannya itu kemacetannya itu karena ya ada yang nyebrang, ada yang mau masuk ke jalan raya dari gang gitu kan. Nah, itu rata-rata macetnya karena itu. Dan juga melewati pasar tentunya. Jadi warga-warga lokal itu ada dari pasar terus dia keluar. Jadi yang menyebabkan kemacetan di situ juga. Dan juga Pak Ogah. Ya karena kita sistemnya ganti-gantian lah ya. Ya wajar lah. Jadi itu teman-teman, dan alhamdulillah aku sampai di Bekasi itu jam 6 sore, lebih tepatnya pas azan berkumandang. Itu pas banget. Aku sampai Bekasi di daerah kompleksnya si Handi. Itu aku nyari masjid terlebih dahulu, sholat di sana dulu. Kemudian kita baru menuju titiknya Handi. Nah titiknya Handi itu udah dikirim setelah aku sholat maghrib di dekat masjidnya itu. Aku lupa masjidnya apa namanya. Nah, aku langsung menuju ke titik koordinat yang udah dikirim Handi lewat WA. Nah, setelah sampai di sana, aku disambut oleh Handi dan kerabat-kerabatnya. Bukannya untuk istirahat pada malam itu. Si Handi ngajak keluar nyari makan. Ya intinya kita nyari makanan lah ya. Yang bisa dimakan gitu. Nah ternyata si Handi dicat oleh ya kakak adik lah, masih dianggapnya kakak, dicat sama kakaknya, suruh ngambil mangga kalau nggak salah di rumah kakaknya itu. Ya kita nyebrang lewat jalan raya, ya pokoknya kita main lah ke sana. Dan di sana itu aku foto di daerah kompleksnya itu kayak gini bro.
ding ya, muncul. Nah itu padat banget, rumahnya padat banget. Nah sampai situ kita ya ngomong-ngomong apa kayak ya sharing-sharing biasa lah tentang kehidupan tentunya. Sampai-sampai kita ngomongin motorku, ya kayak apa kakaknya si Andi bilang motornya tuh dipakein teralis buat apaan ya. Padahal tuh crash bar waktu bulan ya teman-teman. Nah dari situ pokoknya kita seru-seruan di sana dan akhirnya aku ya pulang ke rumahnya Andi dan kita makan terlebih dahulu kemudian istirahat. Oke, jadi lanjutannya aku pamitan sama si Andi. Ini videonya, panasin dulu. Han, makasih ya Han, udah dikondisiin. Iya, dia mau kerja dulu dia. Gue pengangguran anjir. Gue pengangguran. Duit dari mana ngepet tuh. Nah, lanjut ketika kita udah pamit, aku langsung pamitan sama kerabat-kerabat yang ada di rumah. Kemudian aku lanjut perjalanan pas tanggal 14 Januari 2022, tepatnya hari Jumat. Nah, aku keluar rumah jam 8 atau jam 9-an. Nah, pada tanggal 14 Januari 2022 pagi menyambut dengan indah ya, walau sedikit mendung tanpa hujan. Sebelum berangkat aku cari SPBU terlebih dahulu dan akhirnya aku dapat SPBU. Nah, aku sudah ke SPBU yang pertama, ternyata itu antrinya panjang banget dan aku menyempatkan nyari SPBU yang lain kan. Ternyata panjang juga, aduh. Dan akhirnya aku dapat di SPBU yang dimana ngisi BBM-nya itu sendiri bro. Jadi sistemnya gini, aku di situ ada penjaganya. Penjaganya itu menanyakan mau isi berapa. Nah pada saat itu aku ngisi 20.000. Nah pas aku kasih uangnya 20.000, nanti mbaknya itu mensistem pomnya itu cuman keluar 20.000 gitu. Ya lewat apa yang dipegang mbaknya itu ada kayak layar apa gitulah, pokoknya situ ada operatornya lah. Nah, jadi itu. Nah videonya tuh aku udah ngerekam tapi entah kemana cuma sampai potongan di sini doang. Nah jadi ada footage-nya seperti ini. Anjir, server sendiri jir. Cuma dipencet doang kan. Wah gak bisa. Baru pertama kali nih aku pakai self service. Nah itu aku cuma sampai situ doang. Nah oke, kita lanjut. Sebelum berangkat aku ngecek segala kendaraan kayak ban dan lain sebagainya, bracket penirnya apakah masih kencang atau enggak. Nah kemudian aku langsung berangkat menuju Serang. Nah sebenarnya di sini aku ngerekam tapi entah kemana ya videonya itu. Nah sampai sini aku melewati Jakarta, terus kemudian sampai Kalideres. Nah pas di Jakarta tuh wah banyak rintangannya bro, banyak rintangannya karena di jalan tuh padat merayap gitu.
Nah, terasa begitu keluar dari Jakarta. Nah, aku pas sampai Kalideres ya. Aku sampai Kalideres itu mulai jam setengah 12-an lah. Nah, setelah itu aku cari masjid buat sholat Jumat. Nah, karena sebelumnya tadi kan tanggal 14 Januari 2022 itu hari Jumat, jadi aku sholat Jumat terlebih dahulu. Nah, fotonya ini. Terus setelah itu aku melanjutkan perjalanan dari Kalideres menuju Serang. Nah, tak terasa udah sampai rumah nih teman-teman. Karena nggak ada videonya, GoPro udah habis, dan posisi itu pas aku mau sholat Jumat itu hujan deras. Jadi emang karena di Kalideres jadi hujan deras ya. Oke, sampai rumah aku nggak kayak nyamar gitulah, ngeprank gitulah, semacam gitulah. Jadi aku nggak pakai kacamata, terus maskeran, terus aku beli teh Rio karena posisi kan rumah kan juga warung ya. Jadi aku beli teh Rio, ternyata disitu bapakku yang layanin. Nah, tapi di situ bapakku nggak nyadar kalau itu aku gitu. Ya pokoknya itu karena bapakku bilang karena aku nggak pakai kacamata jadi dia nggak mengenal aku. Pokoknya ini ada videonya pas aku ngomong-ngomong, ya intinya aku itu ngeprank bapakku beli teh Rio, tapi bapak itu nggak tahu kalau itu aku. Nah, posisi motorku itu tak parkirkan di samping rumah karena samping rumah itu gang. Nah, jadi aku parkirin di gang tersebut gitu. Oke, terus kemudian ibuku juga kaget ngeliat aku pas aku keluar dari kamar terus ke bagian warung kan. Nah, ibuku habis bangun tidur, terus tiba-tiba aku keluar kan. Waduh, kaget. Ya intinya gitulah, aku nggak ngomong pas pulang ke rumah. Jadi ya jangan tiru-tiru ya teman-teman. Kalau mau mudik atau mau pulang ya kalau bisa dibicarakan terlebih dahulu ke orang tua. Karena aku sudah bicara ke orang tua dari dulu, itu tidak diizinkan, maka aku nekat untuk pulang secara mandiri gitu. Oke. Ya mungkin itu video part 2 ini. Jadi aku simpulkan ya dari video part pertama sampai part kedua. Ya, video part pertama aku dari Solo, terus tujuannya ke rumah temanku di Sukorejo. Kemudian dari Sukorejo aku menuju ke Kajen di kosnya Hanif. Sampai kosnya Hanif kita istirahat, besok kita lanjut ke rumahnya Hanif di dataran tinggi itu di daerah Garung Wiyoro, Pekalongan. Terus kemudian aku dari Garung Wiyoro turun lagi ke Kajen ke kosnya Hanif. Setelah itu aku langsung capcus ke Bekasi. Nah, sampai Bekasi aku istirahat rumahnya Handi, istirahat, terus besok lanjut lagi ya sampai rumah. Dan ini rute perjalananku ada di Google Map, tak tampilin di sini ya. Jadi terus aku pas dari Pekalongan menuju ke Bekasi itu juga aku nggak cuma ngeliatin Google Maps tapi juga ngeliatin pelang hijau, karena Handi juga bilang kalau mau ke Bekasi ya ngeliat pelang hijau aja udah gitu. So oke, video kali ini mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau masukan, saran apapun lah dari teman-teman bisa ditulis komentar. Oke, mohon maaf banget kalau video akhir-akhir ini banyak kekurangan, terus ya pokoknya keterbatasan lah. Ya alhamdulillah ini udah keterbatasannya sudah tidak ada karena mic dari GoPro yang eksternal itu udah ada penggantinya gitu. Nanti apa penggantinya ya nanti aku akan buat videonya mungkin habis ini ya. Oke, cukup sekian dari aku. Thanks for watching and bye bye, see you next time. Oke, terima kasih teman-teman udah mau nonton. Yeah, 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 yeah.